Oke, saudara-saudara muslim saya, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji rasa syukur. Karena rasa ini sesuatu yang harus kita lakukan sebagai makhluk Allah. Karena atas semua kenikmatan dan atas semua pemberian yang diberikan kepada kita, kenapa kemudian rasa syukur ini menjadi perlu untuk kita sampaikan, untuk ungkapkan. Karena pertama, tidak ada kebahagiaan yang paling puncak kecuali rasa syukur. Jadi rasa syukur ini adalah rasa kita sebagai manusia yang paling puncak kepada zat yang paling berjasa kepada kita. Rasa syukur yang membuat kebahagiaan tiada tara adalah yang diiringi dengan rasa ikhlas, tulus, halus, lembut dan mantap pada sebuah kenikmatan, pada seluruh onderdil tubuh, ujung kaki dan lain sebagainya. Kenapa kemudian ini harus kita syukuri? Karena satu saja di antara tubuh kita ini yang tidak berjalan semestinya, maka kehidupan kita akan merasa terbatasi untuk itu. Bahkan yang terkecil sekalipun, sel-sel tubuh, aliran darah, jantung, paru-paru, hati, limpa, usus, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, rambut dan lain sebagainya, termasuk ruh, jiwa dan nafsu, akal, tak ada setetes pun organ yang ketinggalan. Semua melesat mi'raj menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mi'rajnya tidak hanya saat sholat wajib, siwak saja, tapi pada tiap gerak di bait-bait kehidupan ini selalu kita harus bersyukur dan menikmati kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Adapun tanda-tanda rasa syukur yang mendalam adalah yang pertama, yang sempat kami rangkum di sini adalah bulu rambut merasa bergetar atau berkuduk atau mengkorok kalau bahasa Jawanya. Kemudian yang kedua, seluruh organ terbimbing pada gerak positif sesuai dengan perintah nurani. Jadi organ tubuh ini akan melakukan gerakan, melakukan kegiatan yang begitu enjoy karena kita digerakkan oleh nurani. Ini adalah tanda-tanda rasa syukur. Kemudian yang ketiga adalah rasa tenang atau jernih yang mengalir pada seluruh organ. Ketenangan jiwa, kemudian kesenangan, kebahagiaan itu nanti akan berpengaruh juga. Yang keempat, dingin atau bukan kedinginan pada seluruh organ, tapi ketenangan jiwa, ketenangan perasaan, ketenangan hati dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah rasa ringan sekali dalam menjalankan aktivitas yang ke arah positif, baik itu yang terkait dengan sholat sunnah, zakat, sebagainya. Kita menjalankan atas dasar perintah, kewajiban, dan itu memang benar-benar kebutuhan kita untuk menjalankannya. Keenam, ada rasa bergetar, derdek kalau bahasa Jawanya, pelas-pelas sedih yang mendalam jika melakukan gerakan-gerakan negatif atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketujuh, bibir etis atau terus-menerus muncul ucapan tasbih, tahmid, takbir, tak berhenti-henti karena kebahagiaan itu. 8, bibir lahir sering terucap tasbih takbir secara terencana maupun spontanitas, refleksivitas pada diri. Dan yang ke-9 adalah dengan terjadinya semua onderdil bertasbih termasuk ruh, nafsu, jiwa, akal dengan tulus ikhlas, maka setan pangkat terendah, terbodoh sampai terpandang iblis tak akan mampu, dan badan kasar tubuh maupun kita selalu sambung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pernah terpengaruh lingkungan dalam bentuk apapun. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah dengan dasar panggilan hati itu sendiri. Namun bersyukur itu kemudian kita harus mengkombinasikan antara perasaan dan ketulusan, sehingga rasa syukur ini adalah
bentuk rasa syukur yang benar-benar rasa syukur, bukan rasa syukur karena ini panggilan kewajiban, tapi bukan kepakai. Ada beberapa yang perlu kemudian kita cermati di sini. Syukur atas nikmat lahir itu diantaranya adalah badan yang selalu diberi, nafas kita selalu berjalan semestinya, jantung berdetak sesuai dengan fungsinya, otak, kaki, tangan, mulut mengambil fungsinya masing-masing dengan semestinya dan secara normal. Kemudian yang kedua adalah dapat berpikir secara normal dan mempunyai fasilitas lahir, mobil, rumah, istri, suami, kakek, nenek, kelengkapan keluarga. Inilah yang kemudian masuk kategori bahwa syukur atas nikmat lahir. Kedua adalah syukur batin yang perlu kita syukuri. Kenapa kemudian ruh kita ini suci, bisa kita kendalikan dengan iman kita, dengan takwa kita. Jiwa kita ini masih mampu menjalankan tugas-tugas dan perintah dengan berjalan semestinya. Yang ketiga adalah syukur tingkat tinggi. Ingat bahwa atas tindakan Allah ini adalah termasuk rasa syukur tingkat tinggi, yang telah mengadakan kita, yang telah mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua adalah sadar bahwa kita bersyukur atas nikmat berupa keimanan yang kuat, mantap, dan ini adalah jenis-jenis syukur yang harus kita lakukan sebagai manusia dengan rasa terima kasih kepada Zat yang telah menciptakan kita semuanya. Oke pemirsa, pertemuan ngaji Kober ini tema rasa syukur, dan kita akan bertemu pada tema-tema selanjutnya dari saya. Ada kurang lebihnya kita nanti bisa diskusikan bersama-sama, bisa melalui WA, BB atau Facebook dan lain sebagainya, karena ini adalah media-media yang harus kita lakukan untuk berdakwah, untuk meningkatkan keimanan. Tidak harus kita menunggu dalam ruangan, dalam musola dan masjid, dimanapun selama kita bisa ngaji, kita lakukan. Maka video ini saya fungsikan dan saya ciptakan sebagai media ngaji Kober. Saya kasih nama ngaji Kober ini karena atas kesibukan di duniawi ini kita kadang-kadang juga tidak mampu untuk mengatur jadwal itu, sehingga pada saat longgar bisa kita melihat video ini dan ya anggap sajalah ngaji Kober ini sebagai nyantai lihat video, dan perlu kita diskusikan nanti. Bisa kemudian di video saya ini nanti dibuat langganan, kita diskusi dalam komentar-komentar dalam video ini, sehingga saya juga bisa menambah ilmu dari pemirsa atau dari penonton yang setia mengikuti ngaji Kober yang kami lakukan ini, sehingga saya juga dapat nilai ngaji, tambah ilmu. Saudara-saudara saya yang menyempatkan diri untuk berlangganan atau sekedar melihat video ini bisa menjadi pahala atau perbuatan yang termasuk pahala bagi kita. Akhirnya dari saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.